Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber yang bertanya untuk review mengenai akseleran ya teman-teman. Jadi ada dari Kak Erika Pahan, kalau akseleran gimana Kak? Nah jadi di video kali ini kita akan coba melakukan analisa terhadap P2P lending akseleran ya teman-teman. Jadi aku belum pernah bahas mengenai akseleran sebelumnya di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan seperti biasa kita bakal menganalisa dulu. Nanti kalau misalnya oke, kita bakal coba untuk masukin dana ya teman-teman. Nah pertama-tama kita akan ke websitenya Akseleran dulu ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, Akseleran ini merupakan P2P lending produktif, di mana dana kita bakal disalurkan ke pinjaman yang bersifat untuk kepentingan produktif ya, seperti bisnis atau apapun itu. Ada banyak banget tipenya ya teman-teman. Bahkan dari bidangnya pun berbagai bidang. Nah kalau misalnya kita ke websitenya yaitu Akseleran ini ya teman-teman, akseleran.co.id. Nah, kita bisa lihat bahwa Akseleran tuh nama PT-nya adalah PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia ya teman. Dan langkah yang pertama, seperti biasa, apa yang bakal kita cek? Yang pertama, kita harus mengecek legalitasnya teman-teman. Karena bagaimanapun, tetap yang pertama, indikator penting bagi aku adalah jika platform tersebut udah legal atau belum legal di Indonesia ini. Nah, cara ngeceknya gimana? Kamu bisa ke ojk.go.id, terus kamu ke ini ya teman-teman, id/kanal IKNB/financial technology. Nanti kalau misalnya kamu udah ke halaman ini, nanti kamu bakal dikasih list dari PDF yang bisa kita download, di mana PDF tersebut berisi tentang penyelenggara fintech lending berizin OJK. Dan biasa itu selalu bakal diupdate ya teman-teman setiap bulannya. Nih kamu bisa lihat dari 17 November, nih terakhir 3 Januari, kemudian 2 Maret. Dan kalau misalnya kita pengen cek legalitasnya, pastikan kita cek yang paling recent ya teman-teman, yang paling baru yaitu yang ini. Kita tinggal klik ini, nanti kita bakal diarahkan ke website untuk download PDF-nya teman-teman. Nah, kamu tinggal pencet sini, nanti kamu download. Kalau misalnya udah kamu download, nanti kamu bakal dapat PDF seperti ini ya teman. Isinya merupakan perusahaan fintech lending berizin per 2 Maret 2022. Nah, kita bakal cek ya apakah di sini ada akseleran atau enggak. Nah, di sini kamu bisa lihat ya teman, di sini ada akseleran nomor 13, akseleran www.akseleran.co.id, PT Akseleran Keuangan Inklusi Indonesia. Ini juga ada tanggalnya, terus tanggal dapat izinnya bersifat konvensional ada di Android dan iOS. Nah, jadi kita udah bisa simpulkan bahwa Akseleran ini udah merupakan platform P2P lending produktif yang udah lulus OJK ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya pengen berinvestasi di sini. Karena dari segi legalitas udah oke ya teman-teman. Nah, berikutnya kalau misalnya kita ke websitenya, di halaman pertama ini udah dikasih berbagai macam pendanaan yang bisa kita danai ya teman-teman. Kamu bisa lihat ada tenornya, ada returnnya, dan kalau misalnya kita perhatiin di sini, kebanyakan dana yang bisa kita salurkan itu tenornya yang aku udah cek kebanyakan tuh sekitar 3-4 bulan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bagi kamu yang suka investasi buat periode kira-kira segitu, ini merupakan platform yang lumayan cocok ya teman. Dan di sini bunga-bunga yang kita bisa dapat itu rata-rata di angka 10-12% dari yang udah aku cek ya teman. Kalau bisa kita perhatiin sekilas, di sini kan 12%, ada yang 10,5, 10,5, ada yang 12%. Jadi rata-rata tuh returnnya di angka belasan persen kecil ya teman-teman. Ini kebanyakan returnnya segitu ya. Ada yang 11,5. Nah, jadi di sini juga kamu bisa lihat bahwa sekarang Akseleran itu udah melindungi 99% dana pokok tertunggak. Yang artinya ini udah asuransi dan asuransinya melindungi 99% dari dana kita ya teman. Cuman pastikan kamu harus lihat ada logo ini dulu, baru itu udah terjamin oleh asuransi ya teman. Nanti kita bakal cek asuransinya. Kita bakal coba baca dulu kelebihan pemberikan pinjaman di Akseleran. Bunga rata-rata 10,5-12% per tahun. Proses mudah, nominal terjangkau. Nah, kalau misalnya dari segi nominal, setahu aku, kalau misalnya di Akseleran ini kita udah bisa mulai mendanai dari Rp100.000 ya, teman. Jadi bagi kamu yang suka alasan kalau misalnya uang kecil nggak bisa investasi, belum ada dana, nggak usah investasi. Investasi hanya buat orang kaya. Hal itu udah bisa dipatahkan karena di zaman sekarang ini, dengan uang yang kecil aja, kamu udah bisa mulai investasi. Nggak seperti di zaman dulu. Kalau zaman dulu kamu pengen buka saham aja itu butuh puluhan juta, teman. Zaman sekarang kamu 100.000 juga udah bisa beli saham kalau kamu mau. Sekarang udah ada yang namanya kemudahan digital. Jadi bagi kamu yang belum mulai, ya bisa mulai aja dulu. Bahkan kalau misalnya platform lain, P2P lending seperti Rupiah Cepat, itu 10.000 udah bisa. Bibit juga kadang ada reksadanya 10.000. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak mulai investasi ya. Berikutnya, transaksi aman dan terpercaya. Jadi ini benar udah aman dan terpercaya karena udah terregulasi sama OJK juga ya teman. Oh, di sini mereka juga ada kerjasama dengan Tanam Duit, di mana dana kita jadi nggak akan nganggur dan bakal dapat manfaat maksimal ya teman. Ada juga kalkulator finansial,
auto lending. Nah, ini auto lending adalah fitur yang sebaiknya kamu nyalain ya teman-teman, karena dengan auto lending ini penting banget karena setahu aku di akseleran itu kita sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan. Bahkan aku pribadi sebenarnya aku udah ngecek berkali-kali teman-teman, aku udah login berkali-kali tapi aku selalu nggak mendapatkan pendanaan. Maka dari itu sampai sekarang aku sebenarnya belum memiliki portofolio di akseleran ini ya teman-teman. Tapi nanti kalau misalnya ada kesempatan aku pasti bakal coba masukin uang supaya aku bisa review ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu pengen lihat statistik, di sini statistiknya kamu bisa lihat ya, TKB 90 ini merupakan suatu indikator yang penting juga, yang setiap kali kamu pengen investasi P2P lending, kamu harus cek TKB 90-nya. Di sini kamu bisa lihat bahwa TKB-nya itu tergolong tinggi ya teman-teman, 99,43 itu tergolong tinggi, bahkan platform lain biasanya tuh nggak nyampe segini ya teman-teman. Kita cari salah satu pembanding aja ya, mungkin Coinworks ya, atau bisa juga mungkin Investree ya teman-teman. Nih, kalau misalnya kita ke website Coinworks, kalau kita lihat berapa TKB 90-nya, nih kalau misalnya TKB 90-nya NPL-nya 0,92 berarti 99 juga ya, 99,08. Nah, kalau misalnya di Investree nih 97,66. Tapi kadang di platform lain aku cek ada juga yang mungkin TKB-nya 94%, 95%. Nah, jadi untuk akseleran 99,43 ini tergolong oke banget ya, teman. Nah, berikutnya ini adalah total dana yang udah disalurkan. Ada sebanyak 4 triliun ya teman-teman. Apakah ini angka yang besar? Ya ini relatif sih sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan sama Coinworks contohnya. Ini total dana kelolaan nih di Coinworks udah total pendanaan disalurkan udah sekitar 9,4 triliun. Di Investree dana yang udah salurkan 16,15 triliun. Yang artinya udah sekitar 4 kali lipat lebih besar dari akseleran ya. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama sekelas Coinworks, sekelas Investree, secara total dana yang disalurkan masih kalah dengan akseleran, bahkan hanya seperempatnya dari Investree. Tapi terlepas dari itu, soal performa kita nggak bisa bilang karena nanti aku bakal coba investasi dulu baru kita bisa review ya teman-teman. Total pinjaman yang tersalurkan, outstanding pinjaman, jumlah peminjam ini tergolong dikit karena ini total peminjamnya hanya dalam bentuk perusahaan atau institusi ya teman-teman, atau mereka pelaku bisnis ya teman-teman. Maka angkanya nggak gitu gede, cuma angka 3.000 sekian. Peminjam aktifnya cuma 800. Nah, jadi ini cuma testimoni ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya. Nah, berikutnya yang aku pengen bahas adalah mengenai asuransinya. Apakah asuransi dari akseleran ini bisa diandalkan? Caranya kita tinggal ke bagian nih ya teman-teman, kita klik aja di sini ketentuan asuransi kredit. Nah, di sini kita bisa baca ketentuan asuransi kredit adalah sebuah proteksi yang dapat menekan resiko gagal bayar dari borrower atau peminjam dengan jaminan pengembalian dana 99% dari tunggakan pokok. Ya, artinya dana kita kalau misalnya ada yang gagal bayar, kita bakal dikembalikan 99% ya teman-teman. Akseleran bekerja sama dengan Pasar Polis dan Citra International Underwriter (CIU) untuk menyediakan fitur proteksi asuransi kredit baik untuk pinjaman online, merchant financing maupun pinjaman pada para UKM secara umum. Berikut syarat dan ketentuannya. Asuransi kredit berlaku untuk semua kampanye pinjaman yang memiliki logo atau tanda proteksi asuransi. Nah, jadi bagi kamu yang pengen investasi, kamu harus ngecek dulu ada logo proteksi asuransinya atau enggak ya teman. Seperti yang tadi aku udah tunjukin yang gambar warna biru itu ya teman. Kalau misalnya udah ada, berarti itu udah aman dan terproteksi. Kampanye dari online merchant financing dan pinjaman UKM secara umum akan dikelola Pasar Polis atau CIU dengan jaminan pengembalian dana 99% dari tunggakan pokok pinjaman borrower, peminjam yang masih terhutang hingga hari ke-90 sejak tanggal jatuh tempo. Nah, ini artinya kalau misalnya mereka udah selama 90 hari mereka nggak bisa bayar, itu baru nanti akseleran akan secara aktif untuk nagih ke asuransinya, teman-teman. Baru asuransinya akan mulai diaktifkan dan mulai mengcover. Jadi kalau misalnya belum sampai 3 bulan, ya itu sama aja nyangkut, teman-teman. Nah, sebenarnya hal ini hal yang kurang baik juga sih, karena kalau misalnya terjadi gagal bayar nih, selama 3 bulan itu, dana kita beneran nggak nyangkut dan nggak bisa ngapa-ngapain, dana kita bahkan nggak menghasilkan uang, teman-teman. Yang artinya kita kehilangan opportunity cost. Kalau misalnya dana tersebut kita taruh ke instrumen lain, selama 3 bulan, itu udah bisa menghasilkan uang yang lumayan tentunya, teman. Contoh aja kalau misalnya kamu per tahun bisa dapat return 12%. Selama 3 bulan, kamu udah bisa mendapatkan 3%. 3% mungkin terlihat kecil, tapi kalau dana yang kamu taruh gede, itu bakal juga berpengaruh ya teman. Nah, jadi walau gimana pun tetap kalau misalnya terjadi gagal bayar, walaupun ditanggung 99%, kita tetap rugi waktu ya teman, karena harusnya selama itu uangnya udah menghasilkan uang lagi. Cuma walau gimana pun, tetap hal itu merupakan hal yang lebih baik ketimbang kita kehilangan semua dana kita teman. Jadi lebih baik ya walaupun uangnya nyangkut, tapi setidaknya uangnya nggak hilang, uangnya bakal dikembalikan lagi setelah 3 bulan ya teman. Pihak akseleran akan segera membayarkan dana klaim asuransi kepada lender secepatnya setelah mendapatkan pembayaran dari pihak penyedia asuransi. Ya, artinya kalau asuransinya udah cairin, nanti dananya bakal langsung disalurkan ke kita ya. Proses klaim akan dimulai H+91 sejak tanggal jatuh tempo dan prosesnya makan waktu rata-rata 10 hari kalender.
Untuk pinjaman yang sudah diasuransikan, begitu klaim dibayarkan, maka hak menagih atas pinjaman berpindah ke hak asuransi. Pihak asuransi akan mengusahakan penagihan hingga sejumlah klaim yang dibayarkannya. Oh, jadi kalau misalnya udah asuransinya cair karena pinjamannya gagal bayar, jadi nanti kewajiban dari borrower-nya bakal dipindahkan ke perusahaan asuransi ya, teman. Apabila hasil penagihan lebih tinggi dari klaim yang dibayarkan, selisihnya akan dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Nah, jadi begitu ya teman, ketentuan asuransi kredit di akseleran ini. Walaupun secara coverage itu tergolong tinggi, tapi kita perlu ingat bahwa kalau misalnya kita terjadi gagal bayar, tetap kita uangnya nyangkut, nggak bisa ngapa-ngapain selama 3 bulan, itu lumayan pengaruh ya teman. Tapi tetap hal itu lebih baik ketimbang kita kehilangan semua dana kita. Nah, jadi dari segi asuransi begitu ya, teman. Nah, kalau misalnya kamu ke bagian blog ini, di sini kamu bisa baca banyak artikel yang dirilis oleh Akseleran ya, teman. Banyak artikel mengenai keuangan juga. Kalau misalnya kamu pengen nambah ilmu soal keuangan, kamu boleh baca-baca di sini juga ya. Mana tahu ada suatu ilmu yang bisa manfaat buat paling nggak membantu literasi keuangan kamu ya, teman. Margin of safety, tips investasi, dan sebagainya, teman. Nah, menurutku ini udah oke banget sih. Yang artinya mereka peduli terhadap literasi keuangan masyarakat Indonesia ini ya, teman. Berikutnya, apalagi keuntungan dari Akseleran ini? Jadi dari review yang aku baca, yang oke dari Akseleran ini, katanya kita bisa berinvestasi dengan angka berapapun ya teman. Jadi dana kita nggak bakal dikasih kelipatan, misalnya dikunci kelipatan 10.000, kelipatan 20.000, nggak ada seperti itu ya teman. Artinya kita bisa mendanai berapapun. Jadi katakan kalau contoh uang kita ada 112.500, tetap kita bisa mendanai semua uang tersebut. Karena uangnya nggak dikunci kelipatan berapapun ya teman. Dengan hal ini, artinya kita bisa memanfaatkan setiap uang kita sehingga uang kita akan compoundnya lebih bagus ya teman. Istilahnya setiap receh yang kita miliki tetap bisa menghasilkan uang juga ya teman. Berikutnya kita akan membahas kelemahannya teman. Jadi dari segi kelemahan, seperti yang aku bilang, yang namanya P2P lending nggak ada yang sempurna. P2P lending Akseleran ini juga ada yang kelemahannya, yaitu yang pertama yang tadi aku udah sebutin di awal, yaitu susah banget buat dapat pendanaan teman. Aku udah ngecek berkali-kali, udah dicek dalam waktu yang berbeda-beda. Selama ini aku belum mendapatkan satu pun pendanaan ya teman. Entah kenapa, entah aku salah ngeceknya atau aku kalah cepet, atau misalnya ada waktu tertentu mereka keluarin pendanaan. Ini aku kurang paham ya teman, karena sampai sekarang aku masih belum mendapatkan pendanaan. Bagi kamu yang tahu, kamu boleh coba tulis di kolom komentar ya, mungkin itu bisa membantu aku sedikit. Terus kelemahan kedua adalah mungkin sifatnya nggak liquid ya teman, karena di sini seperti yang aku sebut tadi ya, susah untuk mendapatkan pendanaan. Terus juga kalau misal kita lihat tenornya itu rata-rata yang kebanyakan yang 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi bagi kamu yang pengen investasinya yang lebih fleksibel, atau misalnya kamu pengen yang lebih jangka panjang kayak 1 tahun sekalian, itu mungkin nggak bisa di sini ya teman. Kebanyakan di sini untuk yang 2, 3, dan 4 bulan ya teman. Berikutnya kelemahannya lagi adalah return yang tergolong nggak tinggi-tinggi banget ya teman. Karena seperti yang kamu bisa lihat, returnnya sekitar angka 10-12%. Karena seperti yang namanya prinsip dasar investasi, di mana semakin tinggi resiko, returnnya pun akan semakin rendah ya teman. Low risk, low reward. High risk, high reward. Nah, kalau misalnya investasi Akseleran ini bisa dibilang tergolong aman, sehingga return yang diberikan ya juga tergolong nggak tinggi-tinggi banget teman. Karena resikonya juga nggak gitu tinggi ya. Dan juga ini merupakan P2P lending yang bersifat produktif ya teman. Udah sifatnya produktif, terus juga dana kita disalurkannya ada menggunakan asuransi cover 99%. Jadi secara profil resiko menurutku nggak sampai high risk seperti P2P lending konsumtif ya teman. Kita nggak bisa bandingin sama P2P lending konsumtif yang bisa jadi risknya lebih tinggi. Berikutnya kelemahannya yaitu yang tadi aku sebut, yaitu asuransi yang bisa makan waktu lama banget. Jadi asuransinya bisa nunggu 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu kita udah banyak kehilangan kesempatan untuk kita investasikan ke tempat lain ya teman. Nah, jadi mungkin sekian aja teman review yang aku bisa sampaikan dari Akseleran ini. Cuma kalau misal kamu tanya aku rekomendasikan atau enggak, aku pribadi aku belum menaruh danaku dan aku belum menghasilkan uang dari Akseleran ini ya teman. Jadi kalau misalnya ditanya rekomendasi atau enggak, aku belum bisa rekomendasiin karena aku sendiri belum tahu. Cuma kalau misalnya bagi kamu yang punya kesempatan, ya mungkin kamu boleh coba dulu, tapi selalu ingat buat kamu melakukan yang namanya diversifikasi. Jangan sampai kamu taruh pendanaan kamu terlalu besar ke dalam satu instrumen ya. Dan bahkan kalau bisa di Akseleran ini, pas kamu melakukan pendanaan, kamu pecah-pecah lagi aja. Misalkan di sini ada banyak banget pendanaannya. Jadi jangan semua dana kamu taruh ke satu proyek. Misal kamu punya 100 juta. Ya kamu pecah-pecah aja, mungkin taruh 5 juta, 5 juta, 5 juta ke 20 pendanaan. Dengan kamu melakukan hal itu, otomatis risiko yang kamu terima bakal jauh lebih minim ketimbang semua uang kamu fokuskan di satu titik ya. Menurutku pribadi, kalau misalnya kamu pengen investasi di satu titik seperti itu lebih baik mungkin kamu investasinya di portofolio seperti saham. Dan kalau misalnya kamu pengen investasi yang concentrated seperti itu, pastikan skill investasi saham kamu udah tinggi dulu, baru kamu boleh melakukan hal seperti itu ya.
Tapi kalau buat kita-kita yang skill investasinya biasa aja, terus kita juga pengen minimalisir resiko, otomatis akan lebih baik bagi kita untuk melakukan diversifikasi. Seperti yang aku udah sering bahas di channel ini, dan aku pribadi juga nyebar danaku ke berbagai macam platform P2P lending dan reksadana dan saham juga ya teman. Nah, jadi sekian video pada kali ini. Nanti di video berikutnya aku bakal mungkin kalau ada kesempatan buat masukin uang, aku langsung coba review dari aplikasinya ya teman. Bagi kamu yang punya pengalaman, kamu juga boleh share di kolom komentar supaya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, jadi sekian video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.